Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan kepada orang Israel supaya mereka hidup dalam keselamatan yang dari Tuhan, supaya mereka ikut dalam jalan keselamatan yang dari Tuhan. Bukan mengikuti rancangan mereka sendiri, bukan mengikuti keinginan diri mereka sendiri, jalan mereka sendiri, tetapi ikutilah rancangan jalan yang dari Tuhan. Seringkali memang jalan dan rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang pasti saudara-saudara, jalan Tuhan, rancangan Tuhan adalah jalan yang sempurna, rancangan yang sempurna yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang akan membawa kita hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan berkata kepada umat Tuhan, rancanganku itu bukanlah rancanganmu, jalanmu itu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, mana yang kita mau pilih? Mana yang kita mau pilih? Mengikuti rancangan kita sendiri, mengabaikan rancangan Tuhan, mengikuti ide kita sendiri, mengabaikan nasihat dari firman Tuhan, atau kita mau mengikuti rancangan Tuhan, jalan Tuhan, nasihat dari firman Tuhan, perintah Tuhan, melebihi daripada ide, gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti hanya keinginan kita, hanya ide, gagasan kita sendiri, saudara-saudara, kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau sebentar lagi pun kita tidak tahu. 5 menit dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita atau di sekitar kita. Tetapi Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Firman Tuhan berkata, Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan sudah merancang, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi sampai kepada akhir zaman. Semuanya ada dalam pengaturan Tuhan, di-setel oleh Tuhan. Itu sebabnya adalah satu yang tidak bijaksana kalau kita tidak mengikuti rancangan Tuhan. Karena Tuhan yang telah merancang semuanya, Tuhan telah mengatur semuanya. Saudara-saudara, manusia boleh berencana, manusia boleh melakukan daya upaya, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika mereka telah ada di Mesir. Dalam kitab Kejadian pasal 50, saudara-saudara, kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ungkapan dari Yusuf. Memang tadinya dia tidak mengerti, begitu berat, begitu sukar dia terima apa yang dia alami. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia dibuang, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Bahkan di tempat di mana ia dijual sebagai hamba, dia telah berusaha melakukan yang terbaik. Itu pun dia masih difitnah, dimasuki ke dalam penjara yang paling gelap, dan lain sebagainya, dilupakan oleh orang-orang lain.
Tetapi saudara-saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Kalau tidak demikian, saudara-saudara, Yusuf tidak akan pernah bertemu dengan Raja Mesir, penguasa Mesir itu. Kalau tidak demikian, ia tidak akan bertemu dengan penguasa Mesir, Firaun. Saudara-saudara, kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan sampai hari ini. Kita ikuti berita kemarin, begitu melonjaknya kasus corona di negara kita, dan kita tidak tahu sampai kapan pertambahan dan pertambahan ini akan terus terjadi. Kemarin sudah mendekati 50.000 kasus baru. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang telah menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan, kita harus berpegang kepada janji Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Janji Tuhan kepada orang Israel di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29, firman Tuhan berkata ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, pada waktu itu orang Israel masih berada di pembuangan. Mereka memang dihukum oleh Tuhan oleh karena dosa mereka. Mereka memang dihukum oleh Tuhan karena kesalahan mereka. Tetapi di balik hukuman itu, saudara-saudara, maksud dan tujuan Tuhan semata-mata adalah untuk mengembalikan kita kepada jalan Tuhan. Ketika kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan, seringkali memang Tuhan menghukum kita karena kasih-Nya, supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan memberikan damai sejahtera, rancangan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ketika di Yeremia juga menuliskan ratapan, dia berkata demikian dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 18. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini sangka dari Yeremia. Hilanglah kemasyuranku, hilanglah harapanku kepada Tuhan. Lalu dalam doanya dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Banyak kepahitan-kepahitan dia telah alami. Padahal dia sudah berjuang begitu luar biasa menjaga dirinya berkenan kepada Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berpikir hilanglah kemasyuran kita, hilanglah harapan kita, hilanglah semuanya. Tetapi perhatikanlah bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Saudara, keberadaan kita sampai pagi hari ini semua adalah berkat Tuhan. Ingat, kasih setia Tuhan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Yang Tuhan minta kepada kita adalah hiduplah, berjalanlah sesuai dengan jalan Tuhan. Hiduplah, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan menjadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang setia. Jalanmu, rancanganmu adalah semata-mata untuk mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali tidak percaya, menyimpang dari jalanmu, menyimpang dari rancanganmu, dan mengikuti rancangan jalan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa.
Dan biarlah kami kembali berjalan menurut jalan Tuhan, karena kami percaya bersama dengan Engkau di jalan-Mu kami pasti mengalami damai sejahtera, pasti mengalami kelimpahan berkat, kelimpahan sukacita. Sekalipun seringkali jalan-Mu sesuatu yang asing bagi kami, sesuatu yang tidak kami mengerti, tidak kami pahami, tetapi kami percaya dengan iman akan firman-Mu bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan rekaman video ini. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Dan kami berdoa Engkau cukupkan segala keperluan kebutuhan kami, yang paling kecil sekalipun Tuhan. Engkau memelihara kami dengan kekayaan dan kemurahan. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.